Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau buka atau unboxing paket charger LiPo murah ya. IMAX apa nih? Saya lupa ya. Pokoknya ini charger 6S tapi harganya di bawah 300.000 ya. Kita buka sekaligus nanti kita belajar gimana cara ngecas LiPo ya pakai chargeran ini. Harga pada umumnya ya, untuk charger LiPo ini harganya di kisaran 400 sampai 700.000 ya. Tapi ini hanya 275 atau 280, saya lupa ya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Mana nih buat bukanya? Saya kadang kalau unboxingnya takut yang ke colek ini ya, packingannya. Dus bawaannya kecolek kan lumayan nih, kalau kecolek cutter gini. Ini dia ya. Ini masih segelan ya. Tapi ini untuk ngecas baterai drone perlu sedikit modif. Nanti kita modif setelah ini ya. Nih segelannya kita buka. Bismillah. Nah, isinya seperti ini. Kita dapat satu unit charger ya. Nah. IMAX B6AC ya, seperti ini. Ini ada AC-nya, artinya inputan tegangannya pakai tegangan AC 220 volt ya. Nah, yang perlu dimodif adalah kabel ininya guys. Nah, ini cuman ada tersedia kabel buat ngecas aki ya. Kemudian, wis ini improve nih ya. Biasanya nggak ada ininya, extend 60-nya biasanya nggak ada. Ini ada ya. Saya dulu waktu beli tidak disediakan extend 60, sekarang ternyata sudah disediakan, artinya tidak perlu modif. Oke ya, sekarang cara pakainya seperti apa ya. Untuk LiPo drone pakai ini ya. Kemudian ini colok ke sini. Nah, ini satu vertikal, satunya horizontal ya. Harusnya tidak akan kebalik. Jadi yang horizontal itu yang positif, merah ketemu merah ya. Oke, kita ada contoh baterai LiPo. Ini lithium ion ya, sama aja ya LiPo atau lithium ion, yang beda LiHV. Nah, satu lagi karena ininya terlalu dalam ya, nggak ada casan, dan ini kalau nyolokinnya juga agak susah. Walaupun bisa, sebenarnya bisa ya, ini colok seperti ini, colok. Nggak bisa ya. Tapi kalau saya agak ribet, jadi saya mending pilih beli ini ya, kabel balancer yang male sama female ada sekaligus dua-duanya. Jadi ya, ini bisa kita pasang di sini. Nah, seperti ini ya. Yang 6S paling bawah. Jadi ini 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Setelah ini baru yang ini jangan kebalik ya. Ini hitam, ini merah. Ini nggak ada kipasnya guys. Ini nggak ada kipas, hanya ada lubang angin. Jadi ada jadinya nih. Ini sebaiknya pakai kipas. Mana kipas? Nah, kalau arus pengecasan di bawah 2 ampere mungkin tanpa kipas tidak ada masalah ya.
boleh-boleh saja. Tapi kalau di atas 2 ampere, 2 ampere ke atas, bukan di atas 2 ampere, 2 ampere ke atas itu sebaiknya recommended pakai kipas. Kenapa? Nah, karena kalau sampai detektor tegangannya ini jebol, dia akan nggak berhenti ngecas, dia akan ngecas terus sampai meleduk ya. Jadi untuk menghindari jebolnya tegangan detektor atau sensor tegangan ya, dan untuk menghindari jebolnya auto stop charging ya, itu jaga suhu charger ini supaya tetap dingin ya. Jadi kalau ada yang nanya bisa nggak pakai 4 ampere, ini bisa ya, tapi ini bakalan cepat panas dan bahaya ya. Jadi mendingan sabar tapi aman. Oke, kita colok. Aduh. Tadi. Yang ini kita colok ke listrik ya, belakang ini. Es. Seperti itu ya. Kemudian ini colok ke listrik. Bismillah. Dia akan nyala seperti ini. Kita redupkan biar kelihatan. Kelihatan belum? Di zoom. Nah, kita zoom. Nah, kelihatan ya. Ini ada LiPo charge ya, LiPo charge. Jadi default untuk yang aktif ini adalah default LiPo. Ke sampingnya kalau klik ini yang nggak kelihatan ya. Saya nunjuk-nunjuk tapi nggak kelihatan. Nah ya, ini ada 4 tombol ya. Ini untuk start, ini untuk menu mundur, ini untuk menu maju ya. Kembali ke apa ya, ini nambah, maju, ini mundur ya. Kemudian ini escape atau cancel ya. Nah, default bawaan ini ya apa, kita gelapkan. Nah, seperti ini. Ini LiPo charge ya. LiPo charge ini hanya butuh ini, hanya butuh kabel XT60 ya. Kita buktikan ya. Ini tanpa kita colok. Kita colok. Ini kan 6S ya. Kita pilih di sini 6S. Ya. Nah itu. Saya buat manual aja lah, muter-muter terus fokusnya. Jadi ini 6S ya. Udah fokuskan ya. 6S, ada tulisannya 6S di ujung. Nah ini bisa kita langsung start. Ini arusnya 1,5 ampere. Dia bisa ngecas langsung ya. Start ya. Nah. Oke. Kalau stop, untuk stop ini klik ini stop. Nah, tapi kalau pakai balance ini butuh masukkan tegangan ke ini, ke kabel balancer ya, ke kabel balancer. Dia butuh masukkan tegangan kabel balancer ya. Jadi kalau ini nggak dicolok ke sini, ke kabel balancer baterai ya, jadi kelihatannya. Nah, kalau kabel balancer baterai ini nggak dicolok ke sini, kabel balancer charger, dia akan error ya ketika kita ngecas. Baterai cek, dia 6S, error ya, voltage cell count error. Jadi dia nggak akan mau ngecas kecuali kita colok ini. Kita colok, bismillah. Nah, kita colok seperti ini ya, untuk memudahkan ya.
Karena kalau nyolok langsung ke sini agak sempit, umpel-umpelan. Baru kita start. Oke, dia bisa ngecas. 1,5 ampere ngecas. Nah, digelapkan dulu. Nah, seperti ini. Kalau mau lihat balancingnya, tekan ini ya. Nah, dia kelihatan balancingnya, sel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kelihatan berapa volt ya. Kembali lagi tekan itu ya, ini stop. Oke, kemudian bagaimana kalau kita mau lihat ganti ke LIHV ya. LIHV tinggal klik escape ya, nanti klik user setting. Nah, ini user setting program ya, kita klik. Nah, kemudian kita klik lagi ini sampai ininya berkedip ya, yang berkedip, kemudian kita klik tambah atau kurang ya. Jadi antara 385, ini ada tulisannya LIHV, LiPo, lithium ion 3,6, LiPo 3,7, dan LIHV 3,85 ya. LiPo sama LiPo sama lithium ion bedanya di tegangan bawahnya. Kalau LiPo ini tegangan bawahnya 3,5 udah 0 volt. Jadi dia nominalnya 3,7 ya di sini. Ini 3,7 ya untuk LiPo. Tapi kalau lithium ion 3,6 karena tegangan bawahnya juga lebih bawah, 3,0 atau 3,3 volt ya. Kalau kita mau ngecas lithium ion pakai yang ini ya. Ini start, select ya. Select, kemudian escape. Setelah itu kita pindah ke sini ya, ke sini. PB, NICD, NEH, lithium ion bat, enter ya. Nah, ini satu S-nya 3,6. Sebentar. 6S-nya 21,6 ya. Untuk yang 4S-nya 14,4 ya, sama ya. Untuk 3S 10,8 ya. 1S-nya 2S 7,2, 1S-nya nggak bisa. Oke. Kita pilih yang 6S. Dan ketekan enter. Kalau mau ngatur arus, kita klik sekali ya, jangan ditahan, klik lagi. Nah, ini kita bisa naikin arus lewat sini. 2 ampere, kemudian tekan ini yang lama, tekan dan tahan. Kalau udah confirm ya, ini ke deteknya 6. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada masalah karena terlalu over discharge, kemudian dia nggak bisa ngecas pakai lithium ion balance ya, pakai balancing, kita coba ngecas pakai yang charging dulu ya, yang tanpa kata-kata balancing. Nanti otomatis tegangannya naik bareng-bareng ya, tapi tidak di balance. Jadi tegangannya naiknya bareng sedapatnya. Nanti setelah lewat 20 volt, kita bisa cas pakai lithium ion atau lithium polimer ya. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.